Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali rasanya sore hari ini dapat kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami rangkum dalam Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama saya Rehana Beajiah dan juga rekan saya Celia Alexandra. Kita punya informasi apa nih? Kita punya informasi yang sangat beragam tentunya pemirsa. Kita akan hadirkan dialog nantinya di segmen berikut-berikutnya. Makanya harus terus saksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan hari ini karena ada film Lagu Cinta Untuk Mama. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama dulu ya Rehana ya. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana sebuah mobil pick-up terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di Kelurahan Tabode, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Beginilah suasana saat Satreskrim Polres Wajo menangkap dua pelaku pembuangan dan juga pembunuhan. Ya pemirsa, inilah dia proses evakuasi mobil pickup yang dilakukan sejumlah warga yang melintas di Jalan Poros Mamasa, Polewali. Dengan menggunakan krane disertai dibantu sejumlah warga berusaha menarik mobil yang jatuh ke dalam jurang sedalam 30 meter. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi pickup hilang kendali saat mengendara pemotor yang mengambil jalurnya dari arah berlawanan di Jalan Menikung. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun sopir mengalami luka ringan dan sudah kembali ke rumah. Sementara mobil pickup yang dikendarainya ringsek di bagian depan dan juga belakang. Kita akan hadirkan informasi lainnya pemirsa dari Wajo, di mana polisi meringkus pelaku pembuang dan pembunuh bayi yang hasil hubungan gelap di Kabupaten Wajo. Pelaku diringkus di daerah Kabupaten Bantaeng. Beginilah suasana saat Polres Wajo menangkap dua pelaku pembuang dan pembunuh bayi yang terjadi di Desa Jauh Pandang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. IG dan AT tak berkutik saat ditangkap. Kasus ini terungkap setelah polisi mencurigai adanya satu keluarga di Desa Jauh Pandang. Lokasi ditemukannya mayat bayi tersebut tiba-tiba pindah ke kabupaten lain. Adanya satu keluarga yang lari atau berpindah tempat ke daerah Bantaeng. Kemudian kami amankan dan berhasil kami amankan 3 orang dan kemudian kami lakukan penyidikan dan kami tetapkan 2 orang. Kasus bermula saat IG menghamili adik iparnya. Sang adik ipar kemudian hamil dan melahirkan di kebun. Sesaat setelah dilahirkan, IG membuang bayi tersebut ke sungai. Bayi ditemukan warga di Desa Jauh Pandang sudah tidak bernyawa. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa dari Medan, di mana diduga karena pemasangan spanduk Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025 dua organisasi kepemudaan bentrok di kawasan Belawan, Kota Medan. 4 warga yang diduga sebagai otak pelaku penyerangan serta melakukan pembacokan ditangkap oleh petugas. Dalam video amatir, salah satu ormas terlihat menyerangi dan melakukan pembacokan di Jalan Stasiun Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Bentrok kedua ormas ini diduga adanya pemasangan spanduk ucapan Selamat Hari Natal di lokasi kejadian. Akibat kejadian itu, Satuan Reskrim Tim Jatan Ras Polres Pelabuhan Belawan menangkap 4 pelaku diduga sebagai otak penyerangan. Selain mengamankan 4 pelaku, petugas juga membawa barang bukti berupa 2 senjata tajam, pisau kecil, CCTV, dan baju pelaku. Guna mencegah bentrok susulan, Polres Pelabuhan Belawan berjaga di lokasi kejadian dan melakukan mediasi terhadap kedua ormas tersebut.
Ya, pemirsa, kita akan hadirkan informasi mengenai penganiayaan yang terjadi di Makassar. Pemirsa, di mana video perundungan terhadap seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 3 temannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pasca viral, polisi langsung menangkap 3 pelaku. Ini adalah video viral perundungan terhadap korban remaja perempuan berinisial SK berusia 15 tahun yang terjadi di Pantai Mangara Bombang, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi perundungan ini dilakukan 3 perempuan berinisial FF 18 tahun, SS 18 tahun, dan AM 15 tahun. Tidak hanya dijambak, korban juga ditendang dan dihujani pukulan. Bahkan kepala korban dibenturkan ke aspal dengan disaksikan 2 rekan pelaku. Setelah video itu viral di media sosial, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar bergerak cepat menangkap 3 pelaku. Diduga aksi penganiayaan itu dipicu oleh ketersinggungan antara korban dengan pelaku. Setelah korban memakai kamar salah satu pelaku untuk bermesraan dengan kekasihnya. Untuk pelakunya sudah diamankan, ada 3 pelaku sesuai dengan video itu. Dari 3 itu 2 dewasa, 1 di bawah umur. Kemudian untuk korban juga di bawah umur. Ya. Untuk motifnya seperti apa? Motif saat ini masih kita dalami karena untuk pelaku dan juga korban masih kita lakukan pemeriksaan. Ketiga pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan petugas PPA Polrestabes Makassar. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekaman video perundungan, sepeda motor yang ada di lokasi, serta hasil visum korban dan pakaian yang digunakan pelaku dan korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagi Anda yang masih bingung ingin makan apa, di sore hari ini kita hadirkan informasi mengenai kuliner. Pemirsa, jika Anda ingin menikmati hidangan laut dengan sensasi berbeda. Nah, kedai seafood di Talun, Cirebon, Jawa Barat ini menghadirkan seafood bancakan dalam batok kelapa muda. Nah, seperti apa sih sebenarnya rasanya? Kita langsung hadirkan informasinya berikut ini untuk Anda, pemirsa. Makan seafood di atas piring sudah biasa, namun bagaimana rasanya menikmati hidangan laut dengan wadah batok kelapa muda? Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ada sebuah kedai seafood menggunakan kelapa muda untuk menyajikan seafood bancakan. Kerang, udang, cumi, kepiting dimasak asam manis bersama jagung manis, wortel dan buncis dengan bumbu rahasia membuat hidangan seafood ini begitu nikmat. Unik sekali ini. Jadi ada tempatnya kelapa ya, kemudian di dalamnya dipakai untuk tempat seafoodnya. Aturan kan di piring, tapi ini kok aneh gitu. Karena mungkin tadi batok kelapa ini ya, bawa asam manisnya mungkin dari kelapanya ya, kelapa mudanya ya. Baru kalau saya ketemu dengan menu begini. Seafood batok kelapa. Kenapa di batok kelapa? Itu untuk menggabungkan cita rasa gurih dari kelapa dan seafood yang kepantura-panturaan. Dengan harga mulai dari Rp50.000, pecinta seafood dapat menikmati hidangan boga bahari yang disajikan dalam batok kelapa muda dengan pemandangan alam persawahan dan Gunung Ciremai ini. Bagi Anda pemburu kuliner, bisa masukkan dalam daftar kuliner yang perlu Anda datangi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai seorang pekerja migran Indonesia, warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mengaku dijual dan disekap di Kamboja. Korban meminta tolong agar bisa diselamatkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mengaku dijual dan disekap di Kamboja. Pengakuan korban disampaikan dalam video yang sempat dikirim kepada keluarganya untuk meminta tolong agar bisa dipulangkan kembali ke Indonesia. Ma, ini kamar aku. Inilah video yang sempat dikirim Agung Haryadi, pria 25 tahun warga Senggarang, Tanjung Pinang, yang kini berada di Kamboja setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam video tersebut, Agung menceritakan kondisi kamar tempatnya disekap serta perlakuan yang diterimanya selama berada di Kamboja. Video ini sengaja dikirim Agung kepada keluarganya agar mendapatkan bantuan dan bisa pulang kembali ke Indonesia. Awalnya pria yang sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan tersebut ditawari pekerjaan oleh seseorang melalui media sosial dengan iming-iming gaji 30 juta per bulan. Namun setibanya di Malaysia, Agung diberangkatkan ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi online. Saya minta bantuan. Saya sudah disekap sudah beberapa hari. Ya, ini baru saya dikasih HP. Saya nggak ada makan, nggak ada minum. Jadi saya minta tolong untuk bantuin saya pulang. Saya di sini dijual. Menurut orang tua Agung, Desi Nasution, pihak keluarga awalnya hanya mengetahui anaknya akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit melalui Batam pada tanggal 9 Desember lalu. Berdasarkan informasi terakhir, korban kini ditampung oleh warga Kamboja di Phnom Penh setelah berhasil kabur saat akan dipindahkan dari lokasi penyekapan ke lokasi lainnya di Kamboja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Hairullah, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus perdagangan orang yang menimpa seorang warga Tanjung Pinang, saat ini kita sudah tersambung dengan Mas Agus Halim selaku adik korban. Mas Agus, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Agus, ini mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa, Mas? Awalnya dia dijanjikan kerja, Mbak. Dia janjikan kerja dengan sekian-sekian gajinya. Terus dia diberangkatkan, terus dia Malaysia. Terus dia di situ langsung di-stop, langsung bawa ke Kamboja. Saya nggak tahu sih detail-detailnya gimana. Saya tahu sedikit-sedikit aja, Mbak, ya. Oke, Mas Agus, ini setelah mendapatkan informasi video dari Mas Agung dari Kamboja, ini reaksinya seperti apa? Reaksi keluarga menanggapi video itu bagaimana? Kalau dari pihak keluarga, Mbak, menanggapi video itu sangat terpukul lah. Karena dimanapun orang tua itu kan terpukul anaknya digitukan. Nggak dikasih makan, cuman dikasih 1 botol air minum, terus dikunci, nggak dikasih kemana-mana. Kalau sebagai orang tua ya kan terpukul anaknya seperti itu. Baik, Mas Agus, sejauh ini sudah lapor kemana saja terkait kasus ini, Mas? Sudah melapor ke PMI 3, sudah ke Polsek, orang Polsek, PMI, kami mengadu, orang itu bagus menanggapinya. Bagus. Oke, setelah dilaporkan, responnya seperti apa, Pak? Responnya orang itu bagus merespon kami. Kami mengadu, orang itu bagus merespon kami.
Sudah ada balasan mungkin terkait dengan kasusnya, mungkin ada apa mungkin yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan sebagainya terkait dengan kasus ini? Kalau itu saya kurang tahu ya Mbak ya, karena pun saya mengadu itu saya belum ada ikut. Saya cuma ikut itu kedua kali di PMI mengadu. Baik, Mas Agus, apakah sudah mendapatkan kabar ini, apa sudah diadukan begitu ke ataupun diberikan laporan ke pihak KBRI atau seperti apa, Mas Agus? Udah ada dapat laporan. Kalau bahasanya Agung ini sekarang udah baik-baik aja di sana, dan ada orang yang membantu dia yang baik, orang Cina juga tahu bahasa Indonesia. Oke, saat ini berarti posisi Mas Agung ini sudah berada di lokasi yang aman begitu. Tetapi kami ingin tahu juga, sebelum berangkat yang menawarkan kerja kepada Mas Agung ini siapa, dari mana? Apakah Anda mengetahui? Saya nggak tahu juga, Mbak. Kawan dia, tapi entah dari mana kawan ini. Nggak tahu juga. Namanya dia dapat dari sosial media, IG. Oke. Baik, Mas Agus, tapi ini sebelumnya apakah sudah ada informasi begitu mengenai harapan dari keluarga ataupun harapan dari korban sendiri seperti apa, Mas? Kalau harapan dari keluarga sih pengen dia pulang. Kalaupun dia mau di sana lagi, ya baik-baik aja. Kalau ada pun yang baik yang nolong dia pun, dia masih, kalau dia masih di sana ya gak apa-apa. Itulah harapan keluarga. Ya. Baik, Mas Agus, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini juga menjadi perhatian ya, harus hati-hati untuk memilah informasi yang ada di media sosial begitu. Mas Agus, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga Mas Agung kembali ke Indonesia dengan selamat nantinya. Amin. Terima kasih dan sehat selalu. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana pemerintah Republik Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Vanatau. Bantuan tiba sekitar pukul 10 waktu setempat dan diserahkan secara resmi oleh Kepala BNPB. 3 pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan kali ini tiba di Port Vila Vanuatu. Indonesia kembali memberikan bantuan kemanusiaan kepada Vanuatu untuk membantu negara di Oseania itu menangani kondisi pasca bencana gempa bumi yang mengguncang pada 17 Desember 2024. Bantuan yang diberikan meliputi penugasan tenaga medis darurat, alat-alat kesehatan, dan obat-obatan serta logistik kebutuhan dasar lainnya. Indonesia sebelumnya tercatat pernah memberikan bantuan serupa ke Vanuatu pada 2015 dan 2023 untuk menanggulangi bencana angin ribut. Gempa yang terjadi di Port Vila Vanuatu telah menyebabkan 14 orang meninggal dunia, 200 orang terluka, dan sekitar 950 orang mengungsi. Bantuan selain logistik, emergensi, dan tim juga dibantu oleh BNPB ke Port Vila. TV One mengabarkan. Ya, sedih sekali ya, Rehana. Betul sekali. Ini kayak jadi membekas gitu membekas ya. begitu ya, story-nya tuh jangan sampai terjadi nanti. Iya, ya Allah. Oke, tapi untuk membahasnya pemirsa, langsung saja di sini di studio Apa Kabar Indonesia akhir pekan sudah hadir. Mulai dari produser ada Bang Peter Taslim, kemudian juga Mbak Jenny Zhang, dan juga ada Shena, dan juga ada sutradara, ada Mas Hasto Broto. Kita ke Bang Peter dulu terlebih dahulu. Bang Peter, ini mengangkat tema cerita yang sangat menarik. Sebenarnya latar belakang dari story yang diangkat dalam film kali ini dari mana sih? Sebenarnya film ini kan banyak, saya pencinta film, saya banyak nonton film dan saya juga melihat bagaimana masyarakat Bali, budaya Bali yang kuat dengan wanita-wanita Bali yang sangat menurut saya hebat dan kuat. Kalau bagi saya, manusia terkuat itu adalah wanita, bukan pria. Dan dari situlah saya ingin meninggalkan atau membuat sesuatu yang bisa saya tinggalkan ke masyarakat atau terutama pada anak-anak saya, generasi saya, bahwa
seorang Peter Tasim bisa membuat satu film yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih. Baik, luar biasa. Ini mungkin kita nggak lengkap ya kalau tidak bertanya langsung ada Mbak Jenny ini di sini. Mbak, ini mungkin bisa diceritakan karakternya ini seperti apa yang dimainkan di film ini? Oke, di sini saya berperan sebagai Indira. Indira itu adalah seorang penyanyi kafe. Terus dia seperti tadi di trailernya dia jatuh cinta dengan Krishna dan terjadilah cerita itu semua. Dan Indira ini adalah sosok seorang wanita yang sangat tegar. Dia hidup sendiri dengan latar belakang keluarganya yang dia sendiri juga tidak tahu seperti apa. Tapi ya dia penuh dengan cinta sih. Luar biasa. Seperti berasa banget ya filmnya. Rasanya Mbak Jenny ini udah menyatu banget dengan karakter di film itu ya, film Lagu Cinta Untuk Mama. Saya ngelihat trailernya tadi tuh berkali-kali juga saya masih merasa kayak mau nangis gitu loh sebenarnya gitu. Iya. Seperti perjuangan sendiri begitu ya Mbak ya? Kalau di perjuangan sendiri ya saya tidak seperti Indira sebenarnya gitu. Cuman sebagai seorang ibu, saya punya 2 anak perempuan. Sebagai seorang ibu, kalau misalnya saya diposisikan seperti Indira, mungkin saya akan melakukan hal yang sama seperti yang ada dalam cerita itu. Oke. Tetapi yang menarik juga Sena. Sebenarnya Sena udah dari tadi senyum-senyum. Ini film pertamanya Shena ya? Iya. Gimana Shena pertama kali acting terjun di dunia perfilman? Seperti apa sih serunya? Awalnya tuh deg-degan. Karena pertama kali ya. Apalagi ada kesulitannya yaitu menangis, acting nangis. Karena Shena kan anaknya tuh ceria. Iya, jadinya kalau acting nangis itu kesulitan. Shena sih happy-happy aja. Tapi waktu syuting dia luar biasa, dia kasih energi yang begitu bagus. Iya. Jadinya mama sama anak jadinya kelak. Tapi ada cara tersendiri nggak sih Shena sama Mbak Jenny mungkin untuk bisa menyatukan perasaan feel yang sama begitu ya? Jadi ada beberapa scene di sini memang agak berat, bukan agak berat, memang berat. Jadi kita tuh memang kadang-kadang harus pegangan tangan pada saat ada beberapa scene yang memang harus ini berat, kita pegangan tangan dulu, kita nyatukan energi dulu. Kadang-kadang yang nangis bareng-bareng, ya kan? Iya, yang penting dapat gitu. feel-nya juga sih. Harus ngebayangin kayak ibu dan anak. Ya mama beneran ya. Ya mama beneran. Gitu. Tapi arti ibu untuk Shena sendiri ini seperti apa sih? Sayang? Arti mama? Aku seorang ibu itu adalah sosok malaikat tanpa sayap yang membela, melakukan apapun walaupun mengasih seluruh kasih dan doa untuk anak-anaknya. Kok jadi saya nangis ya Rea? Padahal belum menikah, belum punya anak. Aduh, sedih ya ternyata kalau bisa mendengarkan langsung dari sosok seperti Shena. Tapi kami juga pasti penasaran di pojok sana ada sutradara begitu ya. Mas Hasto ya langsung terjun langsung untuk mensukseskan film ini. Oke, Mas Hasto, dari sekian banyak genre film yang kita ketahui bersama di Indonesia pasti genre horor itu juga menjadi yang dominan begitu ya. Kenapa masih bergelut di genre drama seperti ini? Saya waktu membuat ini awal adalah saya kaget ketemu Peter bahwa dia kan seorang mantan atlet dan dia mau menulis film ini yang artinya sentuhan antara seorang anak dengan ibu. Di mana dia membicarakan ke saya bahwa Mas Hasto, gue mau bikin film tentang bahasa cinta. Tapi visualnya adalah anak kecil, seorang anak dengan ibu. Apa yang disampaikan itu coba lu tuangkan nanti dalam visual. Ya udah bang, kita nulis. Dia menulislah itu. Nah, terpenting di sini adalah saya membuat drama ini. Saya sudah berapa judul ya film drama petualangan anak-anak saya bikin juga. Saya nggak tahu bahwa memang saya udah terdorong membuat film drama ini sudah berapa judul, saya sudah melekat lah ya sebenarnya. Apapun itu ya teman-teman sinias yang lain kan sudah banyak ya yang bagus-bagus juga bikin film horor, drama juga, religi juga bagus-bagus. Nah saya di sini bahwa Pak Peter minta tolong dengan saya yaitu minta buatkan film drama keluarga, drama anak-anak yang
konotasinya bahwa bahasa cinta itu coba divisualkan seperti itu. Ya, Pak Peter ya, seperti itu. Kira-kira itu. Saya cuma salutnya dia mantan atlet tapi melankolis. Loh, saya lihat kan badannya gede, dia kan galak tuh. Berarti hatinya lembut. Loh, dia nangis. Oke. Dia dalam nulis itu sama saya nangis. Oke, karena merasakan langsung mungkin ya apa Iya. yang diceritakan, apa yang ditulis itu benar-benar kayak dihayati, dibayangkan begitu mungkin ya. Waduh, kalau pas hari kita syuting hari terakhir itu, di mana scene terakhir itu kayaknya semua kru tuh di situ nangis semua. Nangis termasuk beliau nangis. Termasuk beliau lagi shoot kita take nangis semuanya. Padahal waktu itu hanya kita syuting itu. Cuma memang ya pemilihan pemainnya agak lama saya dengan Bang Peter. Agak lama ya. Agak lama karena di satu sisi saya harus gimana caranya ibu sama anaknya ini tidak beda jauh. Antara bapak mungkin nggak jauh, nggak ada masalah. Nah, Kayla kecil kan Sena. Nah, Kayla besar. Nih saya kesulitan pada saat itu ya Pak Peter ya. Pak Peter kita coba diskusi lagi ya. Akhirnya saya mendapatkan Raisa. Ini, itu Raisa juga karena saya kan salah satu pendengar atau pencinta lagunya Raisa. Saya satu mobil sama Bang Hasto. Tadi kita mau pakai yang lain tapi nggak jadi dengan satu hal. Saya bilang saya suka lagu ini anaknya teman saya nih. Hah, serius? Raisa ini Anggiani. Yaudah coba kita deketin deh, kita tawarin film ini. Akhirnya mau. Sama Sienna mukanya sama banget. Dan dia belum pernah main film. Raisa itu belum. Pertama kali nih ya. Dan jadi, ngereading Raisa, Sena, ngereading Indira ini saya dalam. Saya panggil terus mereka. Sena, kalau kamu sampai lokasi, jangan mau kamu dipanggil Sena. Kamu harus panggil Kayla. Kalau ada yang marah sama mereka, nggak apa, bilang sama Om. Baik. Dia ini hobinya apa, boneka apa namanya itu? Ventriloquist. Nah, itu saya suruh tinggalkan dulu dalam 1 bulan. Treatmentnya seperti itu. Treatmentnya seperti itu. Tapi Indira tahulah, aku mendalamin sama dia berdua selalu tanya ya. Iya. Ya aku dalamin. Tapi yang terpenting adalah Peter bahwa saya salut sama dia mantan atlet. Tapi dia mau membuat drama yang luar biasa buat aku dan dia nulis. Nah, itu aja sih. Kalau gitu satu kata untuk film ini, Lagu Cinta Untuk Mama. Siapa mungkin yang ingin menjawab? Indira. Satu kalimat deh. Ya, Oke. Satu kalimat yang menjadi slogan dari Lagu Cinta Untuk Mama. Seorang ibu pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi untuk kalian semua harus nonton film Lagu Cinta Untuk Mama yang akan tayang pada tanggal 29 Januari 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Oke, kita harus segera ke bioskop nanti merasakan feel-nya, perasaan yang disampaikan dalam film Lagu Cinta Untuk Mama. Belum saya udah mau nangis sebenarnya tadi. Soalnya relate kayaknya sama Rehana. Oke Rehana dan juga pemirsa, terima kasih Mbak Jenny, kemudian Shena, Mas Hasto, dan juga terima kasih Bang Peter hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Semoga filmnya sukses selalu nanti di bulan Januari. Terima kasih. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kita akan mengajak Anda jalan-jalan lagi nih pemirsa, karena kebun binatang bisa menjadi salah satu pilihan untuk berlibur di musim libur seperti saat ini. Salah satunya pemirsa, Anda bisa mengunjungi Suraloka Interactive Zoo di Sleman, Yogyakarta. Suraloka Interactive Zoo memiliki koleksi lebih dari 400 spesies, mulai dari berbagai jenis burung, kelinci, alpaca, monyet, kucing, reptil, dan jenis fauna lain. Ada promo menarik di libur Nataru ini. Manajemen menyebut promo kerjasama dengan BRI, yaitu pembelian tiket dengan QRIS, debit, kredit BRI akan mendapatkan diskon 10% dengan minimal pembelian Rp150.000. Pengunjung bisa membayar tiket masuk sebesar Rp35.000, sudah bisa berkeliling zoo, berfoto bersama dengan koleksi fauna, hingga melihat animal. Pengunjung juga bisa menaiki wahana seperti kereta, karosel, game coin, hingga playground indoor dengan membayar antara Rp15.000 sampai dengan Rp50.000 tergantung jenis wahananya. Ya pemirsa, bagaimana serunya liburan di Kebun Binatang Suraloka Zoo di Sleman, Yogyakarta. Saat ini sudah ada rekan kami, Danita Riyadini, yang akan siap melaporkan dari sana.
Danita, seseru apa sih kebun binatang di sana? Silakan dengan laporan Anda. Celia, Rehana dan juga pemirsa, seseru kita menikmati berbagai wahana dan juga sekaligus melihat berbagai macam koleksi fauna, karena kurang lebih ada sekitar 400 lebih koleksi spesies yang ada di Suraloka Interactive Zoo yang berada di kawasan Kaliorang, Sleman, Yogyakarta ini pemirsa. Dan kami memantau selama libur Nataru ini, informasi juga nih pemirsa dari pihak manajemen menyebutkan ada kenaikan pengunjung nih pemirsa hingga 3 kali lipat bila dibandingkan dengan hari biasa, dan ini menunjukkan adanya antusiasme dari masyarakat, wisatawan baik dari lokal Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta ini untuk berkunjung menikmati atau melihat koleksi fauna yang ada di Suraloka Interactive Zoo dan juga menikmati berbagai wahana yang disediakan di Suraloka Zoo ini. Dan semakin sore semakin ramai pemirsa, terlebih tadi juga ada animal show yang juga bisa dinikmati oleh para wisatawan. Lalu promo apa saja nih pemirsa di program atau libur Nataru kali ini? Saya akan berbincang dengan Finance and Accounting Manager Suraloka Zoo dengan Francisca Wulandari. Seperti apa sih promo yang diberikan di libur Nataru ini nih pemirsa? Selamat sore Kak. Sore. Kak, ini kan peningkatannya cukup signifikan 3 kali lipat. Memangnya ada promo apa sih di Suraloka ini? Iya, kita untuk liburan Natal tahun baru ini kita tuh lagi ada promo kerjasama dengan Bank BRI yang dimana tiap pembelian minimal 150.000 itu kita bisa dapat diskon 10% dengan pastinya penggunaan kartu kredit, debit maupun QRIS dari Bank BRI. Begitu. Untuk wahana tadi juga disebutkan ada beberapa wahana, bahkan ada banyak wahana yang bisa dinikmati. Kami juga memantau nih ada seperti outbound juga ya, Pak. Apa saja nih Kak? Iya, kalau di Suraloka Interactive Zoo ini kita bisa kasih makan hewan, bisa untuk ada wahananya juga, bisa interaksi dengan satwa gitu, terus bisa nanti dengan menikmati animal show kami, terus bisa menikmati juga berbagai macam wahana dan makanan enak-enak tertentunya di sini gitu. Tadi juga disebutkan kerjasama dengan BRI, berarti ada keuntungan-keuntungan apa saja nih yang dirasakan sebagai merchant BRI, terutama ini sebagai pelaku usaha di Yogyakarta nih? Betul sekali, dengan BRI saya sebagai merchant untuk pelaku usaha itu merasa sangat diuntungkan karena memang promonya banyak. Yang pertama tuh promonya banyak banget gitu. Untuk para pengguna debit BRI, QRIS BRI, semua yang dari Bank BRI itu keuntungannya banyak banget, banyak diskonnya satu, terus kedua otomatis untuk biaya administrasi banknya 0% seperti itu kalau bagi saya sebagai pelaku usaha gitu kan. Terus yang ketiga dia juga kalau misalnya untuk transaksi apapun itu sangat dengan aman dan terpercaya seperti itu. Selama libur Nataru ini mungkin kan disebutkan ada kenaikan 3 kali lipat. Mungkin selain program diskon tersebut ada apa yang beda dari hari-hari biasa di Suraloka ini kan? Iya, kita kalau untuk liburan Natal tahun baru ini khususnya untuk Suraloka kita menyiapkan berbagai macam event. Terus untuk animal show-nya juga kita ada. Terus ketiga adalah yang lebih utama adalah private education. Private education feeding ini di mana nanti para teman-teman semuanya bisa untuk mendapatkan interaksi dengan hewan secara private, dibantu untuk edukasinya juga dan interaksi dengan satwa seperti itu. Terima kasih Kak Siska atas informasinya. Pemirsa tidak hanya bisa mengenal berbagai macam jenis fauna, tapi anak-anak khususnya nih bisa dijelaskan secara langsung, secara detail oleh para penjaga fauna masing-masing tentu saja, sehingga tidak hanya berwisata namun juga bisa belajar nih. Celia dan juga Rehana, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Danita atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Jadi nanti kita kalau ke Yogyakarta bisa ke sana ya Danita, tapi untuk pengunjung sendiri di sana antusiasnya seperti apa? Ya Rehana, bisa diulangi seperti apa? Ya, seperti apa sih antusias dari pengunjung di sana dan berapa banyak pengunjung hingga hari ini?
Celia, kalau kita berbicara mengenai antusias para pengunjung yang datang di Suraloka Interactive Zoo ini, meskipun ini adalah mini zoo atau konsepnya lebih sempit, lebih kecil dari kebun binatang yang ada di Yogyakarta, namun manajemen menyebutkan ini ada peningkatan yang cukup signifikan 3 kali lipat bila dibandingkan dengan hari biasanya. Ada lebih dari ribuan pengunjung yang setiap harinya datang di Suraloka Interactive Zoo ini nih pemirsa, yang juga ini lokasinya dekat dengan lokasi wisata di Kaliurang. Jadi memang biasanya nih para wisatawan yang berkunjung di wisata Kaliurang ini bisa mampir di Suraloka Zoo ini. Saya kembalikan ke studio. Ya, dan Nita, kami ditunggu ya. Nanti kami akan meluncur langsung menuju ke Yogyakarta untuk menikmati serunya berlibur di Yogyakarta. Terima kasih laporan langsung Danita dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Akhir Pekan akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Rencana untuk membuat kampung haji khusus jemaah asal Indonesia di Mekah, Arab Saudi sepertinya akan terwujud. Ya, kalau gagasan kampung haji di Mekah terwujud, pemirsa diyakini dapat menghemat ongkos jemaah haji asal Indonesia. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Farid Hussein yang merupakan penggagas kampung haji di Mekah dalam launching kampung haji di Masjid Istiqlal, Jakarta. Farid Hussein yang juga merupakan Presdir PT Pemukiman Haji Indonesia memastikan pembangunan kampung haji khusus jemaah asal Indonesia di Mekah akan segera terwujud dan diyakini dapat menghemat ongkos jemaah haji asal Indonesia karena biaya akomodasi jemaah haji dapat menjadi lebih murah. Dengan adanya kampung haji di Mekah ini, diharapkan pemerintah Indonesia maupun DPR RI melalui Komisi 8 setiap tahun tidak lagi mencari pemukiman asrama dengan susah payah dan terpencar. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Rehana Mezia. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa.